Pria ini rela jadi kuli bangunan kasar demi bisa biayai kuliah pacarnya. Namun ketika pacarnya berhasil lulus dan wisuda, pria ini malah ditinggal menikah oleh wanita yang ia biayai kuliahnya. Hal mengejutkan terjadi kemudian. Matahari pagi mulai menyembul di balik pepohonan yang mengelilingi desa kecil di pinggiran kota. Udara masih segar, namun udara itu segera berubah menjadi panas ketika sinar matahari mulai menyengat bumi. Di sebuah rumah sederhana dengan dinding, kayu yang lapuk, seorang pemuda bernama Arya terbangun dari tidurnya yang singkat. Ia baru saja pulang dari kerja semalam suntuk sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan gedung bertingkat di pusat kota. Tubuhnya masih terasa lelah, namun pikirannya sudah penuh dengan rencana hari ini. Hari ini adalah hari Senin, dan seperti biasa, ia harus kembali bekerja keras demi satu tujuan besar dalam hidupnya. Mendukung pendidikan pacarnya, Nisa Arya, bukanlah orang yang memiliki banyak mimpi untuk dirinya sendiri. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari kata mapan. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih remaja, dan ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup serba pas-pasan, Arya selalu diajarkan untuk tidak menyerah pada keadaan. Ia tahu bahwa kehidupan tidak akan memberikan apa-apa jika ia hanya diam tanpa berusaha. Namun, ada satu hal yang membuat Arya merasa hidupnya memiliki arti lebih. Nisa Duntat Nisa adalah gadis yang pertama kali masuk ke dalam hidup Arya saat mereka sama-sama duduk di bangku SMA. Saat itu, Nisa adalah murid baru yang datang dari kota besar karena ayahnya dipindah tugaskan ke daerah tersebut. Dengan senyum yang hangat dan kepribadian yang ramah, Nisa dengan cepat menjadi idola di sekolah. Namun, Arya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari Nisa akan melihatnya sebagai lebih dari sekadar teman. Mereka mulai dekat setelah Arya membantu Nisa menyelesaikan tugas fisika yang sulit. Dari situ, hubungan mereka berkembang perlahan, tapi pasti hingga akhirnya mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Hubungan Arya dan Nisa bukanlah hubungan romantis biasa. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Jika Nisa adalah sosok yang cerdas, mandiri, dan penuh mimpi besar, maka Arya adalah sosok yang sabar, pekerja keras, dan selalu siap mendukung apapun yang Nisa inginkan. Bahkan sejak awal hubungan mereka, Arya sudah bertekad untuk melakukan apapun demi masa depan Nisa. Ketika Nisa menyampaikan impiannya untuk melanjutkan kuliah di universitas ternama di ibu kota, Arya langsung tahu bahwa ia harus berkorban lebih banyak lagi. Setelah lulus SMA, Nisa berhasil diterima di salah satu universitas bergengsi di Jakarta. Ini adalah kabar gembira bagi keluarganya, namun juga membawa tantangan tersendiri. Biaya kuliah yang mahal membuat keluarga Nisa harus berpikir dua kali. Sementara itu, Arya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Ia memilih bekerja penuh waktu agar bisa membantu Nisa mewujudkan mimpinya. Awalnya, ia bekerja sebagai buruh pabrik tekstil, tetapi upahnya sangat minim, sehingga tidak cukup untuk membiayai kebutuhan kuliah Nisa. Setelah beberapa bulan mencoba berbagai pekerjaan, Arya akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan gedung. Pekerjaan sebagai kuli bangunan bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap hari, Arya harus mengangkat material berat, bekerja di bawah terik matahari, dan kadang-kadang harus lembur hingga larut malam. Tubuhnya sering kali terasa sakit karena kelelahan, namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, semua rasa lelah ini adalah harga yang harus dibayar demi masa depan Nisa. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia selalu mengingat wajah Nisa yang penuh semangat ketika membicarakan impian masa depannya. Itu cukup untuk membuat Arya bangkit kembali dan melanjutkan perjuangannya. Meskipun jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, Arya dan Nisa tetap menjaga komunikasi mereka. Setiap minggu, mereka akan saling menelepon atau video call untuk berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Nisa seringkali menceritakan betapa sulitnya menjalani kuliah di tengah persaingan yang ketat, sementara Arya selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan moral. Kadang-kadang, Nisa juga mengungkapkan rasa bersalah, karena merasa Arya telah berkorban terlalu banyak untuknya. Namun, Arya selalu menepis rasa bersalah itu dengan senyum dan kata-kata penyemangat. "Jangan khawatir Nisa," ucap Arya suatu
malam ketika mereka sedang video call. Aku melakukan ini karena aku ingin melihatmu sukses. Kamu pantas mendapatkan semua yang kamu impikan. Nisa tersenyum, meskipun matanya tampak berkaca-kaca. Terima kasih, Arya. Aku janji akan membayar semua ini suatu hari nanti. Namun, di balik senyumnya, Arya menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu Nisa akhir-akhir ini. Ia seringkali terlihat gelisah, dan percakapan mereka pun terkadang terasa canggung. Arya mencoba tidak terlalu memikirkannya, karena ia yakin bahwa Nisa hanya sedang stres dengan tugas kuliah dan tekanan dari keluarganya. Ia tidak tahu bahwa di balik layar ada rahasia besar yang sedang disembunyikan oleh Nisa. Di sisi lain, kehidupan Arya di desa semakin sulit. Ia harus mengatur waktu antara bekerja dan merawat ibunya yang kondisinya semakin melemah. Setiap kali ia pulang ke rumah, ibunya selalu menanyakan tentang Nisa dan kapan mereka akan menikah. Arya hanya tersenyum dan menjawab bahwa mereka masih fokus pada pendidikan Nisa terlebih dahulu. Namun, dalam hati, ia mulai merasa ragu. Apakah semua pengorbanannya ini benar-benar akan membawa hasil? Ataukah ia hanya membuang-buang waktu dan tenaganya? Meskipun demikian, Arya tidak pernah menunjukkan keraguannya kepada siapapun. Ia terus bekerja keras, bahkan rela mengambil pekerjaan tambahan di malam hari demi memastikan bahwa Nisa tidak kekurangan apapun. Baginya, melihat Nisa sukses adalah satu-satunya hal yang penting. Ia percaya bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan tanpa syarat, dan ia siap untuk melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Namun, takdir seringkali memiliki cara tersendiri untuk menguji manusia. Beberapa bulan kemudian, Arya mendapatkan kabar yang menghancurkan hatinya. Kabar itu datang melalui telepon dari salah satu teman Nisa, yang memberitahunya bahwa Nisa telah menikah dengan seorang pria kaya raya dari keluarga terpandang. Dunia, Arya seakan runtuh dalam sekejap. Semua pengorbanannya, semua jerih payahnya, terasa sia-sia. Ia tidak bisa memahami bagaimana Nisa bisa melakukan ini padanya. Apakah semua yang mereka jalani selama ini hanya omong kosong belaka? Namun, alih-alih marah atau menyalahkan Nisa, Arya memilih untuk menelan pil pahit ini dalam diam. Ia tahu bahwa menyalahkan Nisa tidak akan mengubah apa-apa. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah bangkit dari keterpurukan dan mencari makna baru dalam hidupnya. Dengan tekad yang baru, Arya mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, berwirausaha. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama ini, Arya membuka usaha bakso kecil-kecilan di dekat rumahnya. Meskipun awalnya sulit, usahanya perlahan-lahan mulai berkembang. Hari-hari berlalu tanpa ampun bagi Arya. Setelah kabar mengejutkan tentang pernikahan Nisa tersebar, hidupnya berubah drastis. Ia merasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa cahaya di ujungnya. Semua harapan, impian, dan pengorbanannya seolah lenyap begitu saja dalam sekejap. Namun, meskipun hatinya hancur berkeping-keping, Arya tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang semakin renta. Pada awalnya, Arya mencoba untuk menghindari pikiran tentang Nisa. Ia bekerja lebih keras dari biasanya, bahkan rela mengambil shift tambahan sebagai kuli bangunan agar tubuhnya terus sibuk dan pikirannya tidak sempat mengembara. Namun, tidak peduli seberapa lelah tubuhnya, bayangan Nisa selalu hadir di benaknya. Setiap kali ia mendengar suara telepon berdering atau melihat pesan masuk di ponselnya, jantungnya berdebar-debar, berharap itu adalah Nisa yang mencoba menjelaskan semuanya. Tapi tak satu pun dari harapan itu menjadi kenyataan. Beberapa minggu setelah kabar pernikahan Nisa tersebar, Arya akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Ia ingin tahu alasan sebenarnya mengapa Nisa meninggalkannya begitu saja setelah semua yang telah ia korbankan. Dengan rasa penasaran bercampur amarah, Arya menghubungi salah satu teman dekat Nisa yang masih sering berkomunikasi dengannya. Teman itu, seorang gadis bernama Lina, awalnya enggan memberitahunya apapun, namun akhirnya ia luluh setelah melihat betapa putus asa Arya. Nisa. Dia tidak punya pilihan, Arya, kata Lina dengan nada pelan, hampir berbisik,
ketika mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota. Keluarganya sedang dalam masalah besar. Ayahnya memiliki utang yang sangat besar kepada bank, dan satu-satunya cara untuk melunasinya adalah dengan menikahkan Nisa dengan pria kaya raya itu. Arya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya terasa seperti dipukul palu besar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada tekanan sebesar itu di balik keputusan Nisa. Selama ini, ia hanya melihat Nisa sebagai gadis yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Ia tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum cerahnya, Nisa sedang berjuang melawan beban keluarga yang begitu berat. "Kenapa dia tidak memberitahuku?" tanya Arya dengan suara serak, matanya menatap kosong ke arah meja. "Dia ingin memberitahumu, Arya." Dia bahkan mencoba menolak pernikahan itu. Tapi keluarganya, mereka tidak memberinya pilihan lain. Mereka bilang kalau dia tidak menikah dengan pria itu, keluarganya akan bangkrut dan ayahnya bisa dipenjara. Jelas, Lina. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Nisa sangat mencintaimu, Arya. Tapi dia merasa tidak punya pilihan lain. Mendengar penjelasan itu, Arya merasa campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan kasihan. Ia marah karena Nisa tidak pernah memberitahunya tentang situasi keluarganya. Ia kecewa karena Nisa memilih untuk menyerah pada tekanan keluarga tanpa melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, ia juga merasa kasihan karena ia tahu betapa sulitnya posisi Nisa. Bagaimana mungkin seorang gadis muda harus mengorbankan cintanya demi menyelamatkan keluarganya? Setelah pertemuan itu, Arya memutuskan untuk tidak lagi mencoba menghubungi Nisa. Ia tahu bahwa Nisa sudah membuat keputusan dan tidak ada gunanya mencoba mengubah masa lalu. Namun, bukan berarti ia akan menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, Arya menggunakan rasa sakitnya sebagai bahan bakar untuk bangkit kembali. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri dan mencoba menemukan makna baru dalam hidupnya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bekerja sebagai kuli bangunan, Arya memutuskan untuk membuka usaha bakso kecil-kecilan di dekat rumahnya. Awalnya, usaha ini hanya dimaksudkan sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari patah hatinya. Namun, seiring waktu, Arya mulai menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan barunya. Ia menikmati proses memasak, melayani pelanggan, dan melihat senyum puas di wajah mereka. Usahanya pun perlahan-lahan mulai berkembang, meskipun awalnya cukup sulit. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Ketika usaha baksonya mulai mendapatkan perhatian, Arya harus menghadapi komentar-komentar negatif dari beberapa orang di desanya. Ada yang mengatakan bahwa ia bodoh karena meninggalkan pekerjaan sebagai kuli bangunan yang lebih stabil. Ada juga yang mencibir bahwa usaha bakso tidak akan pernah berhasil karena persaingan yang ketat. Namun, Arya tidak peduli. Ia percaya bahwa jika ia terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik, hasilnya pasti akan datang. Selain itu, Arya juga harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya semakin lemah. Kesehatan ibunya yang sudah rapuh membuat Arya harus membagi waktu antara mengurus usahanya dan merawat ibunya. Ada hari-hari ketika ia merasa begitu lelah hingga ingin menyerah. Namun, setiap kali ia melihat senyum ibunya atau mendengar kata-kata penyemangat darinya, ia langsung mendapatkan energi baru untuk terus maju. Di tengah perjuangannya, Arya juga mulai belajar banyak hal baru. Ia belajar tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan cara berinteraksi dengan pelanggan. Ia juga mulai memperluas jaringan dengan bergabung dalam komunitas wirausaha lokal. Melalui komunitas ini, ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan semangat yang sama dengannya. Mereka saling berbagi pengalaman, memberikan saran, dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan. Perlahan tapi pasti, usaha bakso Arya mulai mendapatkan pengakuan. Pelanggan-pelanggan setia mulai bermunculan, dan warung baksonya menjadi tempat favorit bagi penduduk desa. Bahkan, beberapa orang dari luar desa mulai datang untuk mencicipi bakso buatan Arya. Dengan omset yang terus meningkat, Arya akhirnya mampu membuka cabang pertamanya di kota kecil terdekat. Ini adalah momen penting dalam hidupnya. Bukti bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan, meskipun dunia pernah berbalik melawannya. Namun, meskipun usahanya berkembang pesat, Arya tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman pahitnya dengan Nisa.
Ia tahu bahwa kehidupan tidak selalu adil, dan kadang-kadang kita harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk menemukan sesuatu yang lebih berarti. Bagi Arya, kehilangan Nisa adalah harga yang harus dibayar untuk menemukan potensi dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa marah atau dendam terhadap Nisa. Sebaliknya, ia merasa bersyukur karena pengalaman itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Meskipun demikian, ada satu pertanyaan yang masih mengganggu pikirannya. Apakah Nisa bahagia dengan keputusannya? Apakah pernikahannya dengan pria kaya raya itu benar-benar membawa kebahagiaan bagi Nisa? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui Arya, meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan yang bisa ia lakukan sekarang adalah menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Beberapa tahun telah berlalu sejak Arya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Nisa. Usaha baksonya berkembang pesat, bahkan melebihi ekspektasinya sendiri. Dari satu warung kecil di desa, Arya berhasil membuka cabang-cabang baru di beberapa kota besar. Baksonya menjadi merek yang dikenal luas, dan nama bakso Arya mulai muncul di media sosial serta artikel-artikel bisnis lokal. Namun meskipun kesuksesan material sudah ada di tangannya, ada satu hal yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam hati Arya, kenangan tentang Nisa. Arya tidak pernah mencoba mencari tahu kabar Nisa secara aktif. Ia merasa bahwa itu hanya akan membuka luka lama yang sudah mulai sembuh. Namun, takdir memiliki cara tersendiri untuk membawa orang-orang kembali bertemu. Suatu hari, ketika Arya sedang mengunjungi salah satu cabang warung baksonya di pusat kota, ia melihat seseorang yang membuat jantungnya berdebar-debar. Di antara kerumunan pelanggan yang sedang menikmati bakso, ada Nisa, gadis yang pernah menjadi alasan utama perjuangannya. Nisa tampak berbeda dari terakhir kali Arya melihatnya. Rambutnya yang dulu selalu diikat rapi kini tergerai panjang, wajahnya lebih tirus, dan matanya tidak lagi bersinar seperti dulu. Ada aura kesedihan yang terpancar dari dirinya. Sesuatu yang langsung Arya sadari meskipun mereka belum saling berbicara. Awalnya, Arya ingin menghindar. Ia tidak yakin apakah ia siap untuk menghadapi Nisa setelah semua yang terjadi. Namun, ketika Nisa akhirnya menyadari keberadaannya dan mendekat dengan langkah ragu-ragu, Arya tidak bisa mundur. "Arya," ucap Nisa dengan suara pelan, hampir berbisik. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah ia juga tidak yakin apakah ini adalah pertemuan yang tepat. "Nisa," balas Arya dengan nada datar, mencoba menyembunyikan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Lama tidak bertemu. Mereka berdiri dalam diam selama beberapa detik, suasana canggung menggantung di udara. Arya mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi oleh campuran rasa penasaran, kemarahan, dan kasihan. Akhirnya, Nisa memecah keheningan. Aku mendengar tentang usahamu. Aku senang melihatmu sukses," kata Nisa dengan suara gemetar. "Kau pantas mendapatkan semua ini." Arya tersenyum tipis, namun senyum itu tidak mencapai matanya. "Terima kasih. Tapi, apa kabarmu? Apakah kamu bahagia?" Pertanyaan itu membuat Nisa terdiam. Ia menundukkan kepala, seolah-olah tidak sanggup menatap mata Arya. Setelah beberapa saat dia mulai berbicara dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti berbisik. Aku tidak bahagia, Arya. Semua ini bukan seperti yang aku bayangkan." Arya merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus merasa senang atau sedih mendengar pengakuan itu. Namun, ia memutuskan untuk mendengarkan Nisa sampai selesai. "Suamiku, dia bukan orang yang aku kira dulu. Dia kasar, manipulatif, dan hanya peduli pada hartanya sendiri. Keluargaku, mereka juga tidak bahagia. Utang-utang yang kami pikir akan hilang ternyata hanya bertambah karena gaya hidup borosnya. Aku merasa seperti terjebak dalam situasi yang tidak bisa aku keluar dari sana," lanjut Nisa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Arya merasa hatinya tercabik-cabik mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan Nisa untuk menikah dengan pria kaya raya itu akan berujung pada kehancuran seperti ini.
Namun, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sebagian dari dirinya yang merasa lega. Lega karena ia tidak salah dalam mempertanyakan keputusan Nisa dulu. "Aku minta maaf, Arya," kata Nisa dengan suara serak. "Aku minta maaf karena meninggalkanmu. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tidak bisa meminta maaf cukup banyak untuk itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku tanpa syarat." Arya menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Momen di mana ia harus memilih antara membalas dendam atau memaafkan. Ia bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk menyakiti Nisa, untuk membuatnya merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Namun, Arya tahu bahwa itu bukanlah jalan yang akan membawanya pada kedamaian batin. "Nisa," ucap Arya dengan nada lembut namun tegas. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang terjadi sudah terjadi, dan aku tidak bisa kembali ke waktu itu. Tapi, aku sudah belajar banyak dari semua ini. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang-kadang, cinta adalah tentang melepaskan dan membiarkan orang yang kita cintai menjalani hidupnya sendiri." Nisa menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Ia tampak terkejut, namun juga lega mendengar kata-kata itu. "Aku sudah melewati semua itu, Nisa. Sekarang aku bahagia dengan hidupku. Dan aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, entah itu dengan cara apapun," tambah Arya. Setelah percakapan itu, Nisa pergi dengan langkah gontai, meninggalkan Arya sendirian di tengah keramaian warung baksonya. Arya merasa lega, meskipun ada sedikit rasa sakit yang masih tersisa. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, memilih untuk memaafkan daripada menyimpan dendam. Namun, cerita belum berakhir di situ. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Arya mendapatkan kabar bahwa Nisa telah memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Meskipun awalnya ia merasa iba, Arya tidak berniat untuk kembali ke dalam kehidupan Nisa. Ia tahu bahwa mereka berdua telah berubah, dan masa lalu tidak bisa diulang. Sebagai bentuk rekonsiliasi tanpa syarat, Arya menawarkan pekerjaan kepada Nisa di salah satu cabang warung baksonya. Bukan karena ia ingin kembali bersama Nisa, melainkan karena ia ingin memberikan kesempatan bagi Nisa untuk memulai hidup baru dengan cara yang positif. Beberapa bulan setelah pertemuan emosional di warung bakso, kehidupan Arya dan Nisa mulai mengambil arah yang baru. Arya tetap fokus pada pengembangan usahanya, sementara Nisa mencoba menata ulang hidupnya setelah keputusan besar untuk bercerai dari suaminya. Meskipun hubungan mereka tidak lagi seperti dulu, ada rasa saling menghormati yang tumbuh di antara keduanya, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cinta romantis yang pernah mereka bagi. Nisa menerima tawaran Arya untuk bekerja di salah satu cabang warung baksonya. Awalnya, ia merasa ragu karena takut akan menjadi beban bagi Arya. Namun, Arya meyakinkannya bahwa ini bukan tentang masa lalu mereka, melainkan tentang memberikan peluang baru bagi Nisa untuk bangkit dari keterpurukan. Ia juga menekankan bahwa Nisa harus membuktikan kemampuannya sendiri jika ingin mendapatkan tempat di timnya. "Ini bukan amal, Nisa," kata Arya ketika mereka berbicara tentang pekerjaan itu. "Aku hanya ingin memberimu kesempatan. Tapi ingat, kamu harus bekerja keras seperti orang lain." Nisa tersenyum tipis, meskipun matanya masih terlihat sedih. "Terima kasih, Arya. Aku janji tidak akan mengecewakanmu." Di awal-awal bekerja, Nisa merasa canggung. Ia belum pernah bekerja di lingkungan seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia hanya menjadi istri dari pria kaya yang tidak perlu bekerja atau berjuang untuk sesuap nasi. Kini, ia harus belajar banyak hal baru, mulai dari melayani pelanggan hingga membantu proses pembuatan bakso. Namun, meskipun awalnya sulit, Nisa menunjukkan tekad yang kuat untuk berubah. Ia bekerja dengan rajin, bahkan seringkali datang lebih awal dan pulang lebih larut demi memastikan semuanya berjalan lancar. Arya mengamati perkembangan Nisa dari kejauhan. Ia melihat bagaimana gadis yang dulu dia kenal sebagai sosok mandiri dan penuh semangat mulai kembali menemukan dirinya sendiri. Meskipun mereka jarang berbicara secara pribadi, Arya merasa lega melihat bahwa Nisa tidak lagi terlihat seperti
orang yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ada harapan baru dalam tatapan matanya, harapan yang membuat Arya merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan memberinya kesempatan ini. Namun, meskipun Nisa tampak berusaha keras untuk bangkit, ada momen-momen ketika ia masih terlihat rapuh. Suatu malam, setelah jam kerja selesai, Arya menemukan Nisa duduk sendirian di sudut warung, menatap kosong ke arah meja. Ketika ia mendekat, Nisa langsung menyeka air mata yang mengalir di pipinya. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Arya dengan nada lembut. Nisa mengangguk, meskipun jelas bahwa ia sedang berusaha menahan tangis. Aku hanya merasa bersalah. Aku merasa sudah menyia-nyiakan semua yang kamu korbankan dulu. Dan sekarang, aku malah di sini, bekerja untukmu. Ini terasa aneh." Arya menarik kursi dan duduk di depan Nisa. Ia menatapnya dengan ekspresi tenang, meskipun hatinya dipenuhi oleh campuran emosi. "Kamu tidak perlu merasa bersalah, Nisa. Apa yang terjadi dulu adalah pilihanmu, dan aku sudah memaafkanmu. Yang penting sekarang adalah kamu bisa bangkit dan menjalani hidupmu dengan cara yang lebih baik." Nisa menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu bisa begitu baik padaku? Setelah semua yang aku lakukan padamu?" "Karena aku sudah belajar bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidup," jawab Arya dengan senyum tipis. "Dan aku tahu kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu sudah berubah, Nisa. Itu yang penting." Percakapan itu menjadi titik balik bagi Nisa. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam penyesalan. Arya telah memberinya kesempatan untuk memulai lagi, dan ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakannya. Dengan semangat baru, Nisa bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bahkan mulai belajar tentang manajemen bisnis dari Arya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan dilakukannya. Sementara itu, Arya juga melanjutkan perjalanan hidupnya. Usaha baksonya terus berkembang, dan ia mulai merencanakan ekspansi ke kota-kota lain. Ia juga mulai melibatkan ibunya dalam bisnis tersebut, meskipun dalam kapasitas yang kecil, agar ibunya merasa lebih berguna meskipun kondisi fisiknya semakin melemah. Arya merasa bahwa inilah saatnya ia memberikan sesuatu yang berarti bagi keluarganya, sebagai bentuk balasan atas dukungan yang selama ini mereka berikan. Namun, meskipun Arya tampak bahagia dengan kesuksesannya, ada satu hal yang masih ia simpan dalam hati, rasa syukur. Ia bersyukur karena semua pengorbanannya dulu, meskipun tidak terbalas dengan cara yang ia harapkan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Ia juga bersyukur karena akhirnya ia bisa menemukan makna sejati dari cinta. Cinta yang tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang mendukung orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Beberapa tahun setelah pertemuan emosional di warung bakso dan keputusan Nisa untuk bercerai, kehidupan Arya dan Nisa telah berubah secara signifikan. Mereka tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan menemukan makna baru dalam hidup mereka masing-masing. Meskipun jalan mereka tidak lagi bersinggungan secara romantis, ada rasa saling menghormati dan pengertian yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cinta yang pernah mereka bagi dulu. Arya kini menjadi salah satu pengusaha sukses di kotanya. Usaha baksonya telah berkembang menjadi merek nasional yang dikenal luas. Warung-warung baksonya tersebar di berbagai kota besar, bahkan beberapa cabangnya mulai merambah ke negara tetangga. Namun, kesuksesan itu tidak membuat Arya lupa akan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati, selalu mengingat perjalanan panjang yang harus ia tempuh untuk mencapai titik ini. Setiap kali ia melihat pelanggan menikmati baksonya, ia merasa bahwa semua jerih payahnya selama ini tidak sia-sia. Selain itu, Arya juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan. Ia tahu betapa pentingnya pendidikan bagi seseorang untuk meraih masa depan yang lebih baik, dan ia ingin memastikan bahwa tidak ada orang lain yang harus mengorbankan segalanya seperti yang pernah ia lakukan demi pendidikan orang yang dicintainya. Di sisi lain, Nisa juga menemukan kebahagiaan dalam hidupnya yang baru. Setelah bekerja keras di warung bakso Arya,
Ia berhasil mendapatkan promosi sebagai manajer salah satu cabang terbesar. Pengalamannya di dunia bisnis membuatnya semakin percaya diri, dan ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk membangun usaha sendiri di masa depan. Meskipun awalnya ia merasa canggung dan ragu, Nisa akhirnya menyadari bahwa ia memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan. Namun, yang paling penting bagi Nisa adalah ia telah menemukan kedamaian batin. Ia tidak lagi terjebak dalam penyesalan atau rasa bersalah atas keputusan-keputusan masa lalunya. Dengan dukungan Arya dan rekan-rekan kerjanya, ia belajar untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, bukan sebagai beban yang harus terus dibawa. Ia juga mulai menjalin hubungan baru dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk teman-teman yang mendukungnya selama proses pemulihan dari pernikahan gagalnya. Suatu hari, Arya dan Nisa bertemu kembali di acara ulang tahun salah satu cabang warung bakso. Acara itu dihadiri oleh banyak tamu, termasuk pelanggan setia, mitra bisnis, dan karyawan. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan, dan Arya tampak sangat bangga melihat perkembangan usahanya. Ketika acara hampir selesai, Nisa mendekati Arya dengan senyum lembut di wajahnya. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, Arya," kata Nisa dengan nada tulus. "Terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah padaku, meskipun aku sudah menyakitimu begitu banyak." Arya tersenyum, matanya menunjukkan ketenangan yang mendalam. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nisa. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Dan lihatlah, kamu sekarang sudah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri." Nisa mengangguk, air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Aku tahu kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Kamu adalah orang yang paling berarti dalam hidupku, Arya. Dan aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Arya tertegun sesaat, namun kemudian ia tersenyum dengan penuh keyakinan. "Aku sudah menemukannya, Nisa. Kebahagiaanku adalah melihat orang-orang di sekitarku bahagia, dan melihatmu seperti sekarang. Itu sudah cukup untuk membuatku merasa puas." Percakapan itu menjadi penutup yang sempurna bagi hubungan mereka. Mereka tidak lagi terikat oleh cinta romantis, namun ikatan persahabatan dan pengertian yang mereka bangun jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka miliki sebelumnya. Setelah acara selesai, mereka berpisah dengan senyum di wajah masing-masing, siap untuk melanjutkan hidup mereka dengan cara yang lebih positif. Beberapa bulan kemudian, Arya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan membuka lembaran baru. Ia mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Rina, seorang guru sekolah dasar yang dikenalnya melalui kegiatan sosial. Hubungan mereka berkembang dengan lambat tapi pasti, dan Arya merasa bahwa inilah saatnya ia memberikan kesempatan pada cinta yang baru. Sementara itu, Nisa juga mulai menjalin hubungan dengan seorang pria yang ia temui di komunitas bisnis lokal. Meskipun masih ragu-ragu, ia merasa bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang telah ia lalui. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan tidak selalu berbalas dengan cara yang kita harapkan, namun itu tidak berarti bahwa pengorbanan tersebut sia-sia. Dari pengalaman pahit, kita bisa belajar untuk bangkit, tumbuh, dan menemukan makna baru dalam hidup. Arya dan Nisa adalah contoh nyata bahwa meskipun cinta tidak terbalas, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik jika kita mau memaafkan, melepaskan, dan melanjutkan hidup dengan hati yang lapang.